Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan limpahan rezeki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yaitu perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan berbahagia, dan semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada, serta keluarga kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan tak luput Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, ya, yang menyimak konten Abah, ya, yang telah berpartisipasi di dalam mendukung konten ini, yang mudah-mudahan konten ini selalu menyajikan konten-konten yang bermutu, yang berkualitas, asik untuk didiskusikan, asik untuk dibicarakan, dan asik untuk diambil sebuah pengetahuan sebagai bentuk penambahan wawasan kita bersama. Saling mengisi, ya, saling bertukar pikiran satu sama lain, yang dimana komentar-komentarnya itu dituangkan di dalam bentuk opini ataupun pandangan pendapat kita di kolom komentar konten Abah. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kalau niatnya kita sudah baik, insya Allah Allah pun akan membalas kebaikan kita dimanapun kita berada, dan apapun bentuk kebaikan kita itu, insya Allah Allah akan membalas semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Semoga para pemirsa, ya, diberikan kebahagiaan dan kesenangan serta kedamaian dimanapun berada. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah bentuk, ya, bentuk ciri yang dimana ini langka sekali disampaikan di konten-konten YouTube tentang Satria Piningit, ya, dengan hartanya. Nah, maka dengan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu ciri daripada gudangnya harta sang Satria Piningit, ya, yang bernama empang kramat atau jamban bakar, yaitu di airnya, ya, di permukaan airnya, air yang paling atas, yaitu tergambarkan wajah Bapak Insinyur Soekarno sedang berhadapan dengan Bapak Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta, ya. Nah, ini pembahasan ini merupakan suatu bentuk petunjuk yang Abah dapatkan daripada sang Satria Piningit, bahwasanya ciri daripada gudang harta sang Satria Piningit, yang dimana beliau menempatkannya itu di sebuah empang, ya, yang ada airnya, kolam gitu, ya, kolam ikan, dan di permukaan kolam ikan itu airnya, ya, tergambarkan atau diperlihatkan sebuah bentuk wajah daripada Bapak Insinyur Soekarno dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah dimanapun berada, pokok pembahasannya pada saat ini adalah seperti itu topiknya, ya. Nah, sebelum kita mencapai ke sana, ya, sebelum kita mencapai daripada topik pembahasan,
kita bahas dulu terlebih dahulu sebagai bentuk pendahuluan. Ya. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sudah kita ketahui bersama, ya, figur seorang pemimpin, presiden pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno adalah bukanlah hanya sekedar seorang presiden ataupun kepala negara, ya. Tetapi beliau pun adalah khalifah dunia, yang dimana beliau ditugaskan untuk kepentingan dunia pada saat itu, pada zaman itu adalah apa? Memerdekakan bangsa-bangsa yang sedang terjajah oleh bangsa kolonialisme. Ya, makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, dikatakan bahwa segala bentuk kolonialisme itu harus dihapuskan di atas dunia ini. Nah, itulah salah satu daripada ciri bahwasanya sang satria pada zaman kolonialisme yaitu Bapak Insinyur Soekarno sebagai pejuang dan patriotisme bangsa, ya, sekaligus beliau pun menjadi seorang pemimpin negeri ini, ya. Tugasnya beliau adalah sebagai yang memerdekakan atau membebaskan bentuk-bentuk kolonialisme yang ada di dunia ini. Disinilah Bapak Soekarno memiliki suatu bentuk keistimewaan, ya, yaitu Allah memilih beliau pada saat itu, ya, lalu dimomong oleh para leluhur Nusantara yaitu Ki Lurah Semar Badranaya, dibimbing oleh para wali Allah, ya. Dan begitu pun kehidupan beliau dekat dengan para kiai, ya. Salah satunya yaitu Kiai Haji Agus Salim, ya, Kiai Haji Buya Hamka dan sebagainya, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Ya, beliau dekat sekali dengan mereka itu, ya. Makanya sumber pondasi daripada sang Satria Piningit ketika zaman itu, yaitu zaman Bapak Insinyur Soekarno, beliau pun mengambil jalur torikoh tasawufnya itu atau marifatnya itu. Ketika syariat sudah beliau pelajari ketika beliau semenjak jadi mahasiswa. Nah, itulah, ya. Lalu bagaimana, Mbah, dengan gambaran yang menjadi topik pembahasan saat ini, yaitu apa? Gudangnya sang Satria Piningit memiliki ciri bahwasanya beliau, ya, gudangnya beliau itu disebut empang keramat atau kolam, ya, atau jamban bakar, yang dimana permukaannya itu muncul gambar kepala Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang berhadapan. Ya. Dan ini bisa dilihat dengan ilmu mukasyafah atau orang-orang yang sudah memiliki tingkatan ilmu penglihatan yang kasyaf, ya. Ataupun orang-orang yang memang Allah berikan takdir suatu keistimewaan. Allah berikan saat itu adalah pengetahuan yang bisa melihat, ya, dimanapun berada, ya. Ya, bisa melihat akan daripada wajah Bung Karno dan Bung Hatta di atas permukaan air. Disitulah salah satu ciri bahwasanya tanda gudangnya harta sang Satria Piningit berada, ya, berada, ya. Oke, ini penyajian ini belum banyak disampaikan di konten yang lain, ya. Makanya Abah mau mengajak berdiskusi, ya, bertukar pikiran dengan para pemirsa. Monggo silahkan, ya, ya, bisa diapresiasi daripada apa yang menjadi sebuah penyajian konten Abah ini, ya. Abah menyajikan konten pada saat ini yang berjudul tentang bahwasanya gudangnya sang Satria Piningit yang disebut kolam keramat atau jamban bakar, di atas permukaannya bisa terlihat yaitu apa? Wajahnya Bapak Insinyur Soekarno dan wajah Bapak Dr. Andes Muhammad
Hatta. Ya. Dan ini pun gambar ini pun tertuang di dalam uang senilai 100.000 rupiah, yaitu uang kertas. Ya tidak jauh berbeda begitu, memakai pakaian putih, ya kemeja putih seorang presiden dan wakil presiden. Nah, itulah salah satu bentuk cirinya, ya. Cirinya daripada harta gudang Sang Satria Piningit, ya, di atas permukaan airnya terlihat wajah daripada Bapak Insinyur Soekarno dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dikelilingi di mana kolam itu betul-betul dijaga oleh para leluhur Nusantara. Ya. Leluhur Nusantara. Ya, salah satunya ada yang menjaga daripada perwakilan daripada Pajajaran, dari Galuh, dari selatan, ya, dari timur, dari Jawa, Singosari, ya, dari Sumatera. Nah, inilah, ya. Kenapa? Karena memang nanti seluruhnya itu harta daripada apa yang menjadi satu bentuk peninggalan Bapak Insinyur Soekarno akan berkumpul di gudangnya harta Satria Piningit di zaman sekarang ini. Gitu, ya. Baik yang bentuknya dokumen, baik yang bentuknya kegaiban di bumi Nusantara ini. Cuma hanya kuncinya ada di jari Sang Satria Piningit, yaitu 5 jari. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya. Mudah-mudahan sajian konten ini, ya, bisa menjadi suatu bentuk daripada apa yang akan kita bahas, ya, bertukar pikiran, pandangan dan sebagainya. Mungkin daripada pemirsa konten Abah yang sudah hadir ada pandangan lain, monggo silahkan, ya, silahkan monggo, ya. Nah, kalau seandainya Abah Satria Piningit tidak punya harta, itu Abah tidak percaya. Kenapa? Setiap perjuangan seorang Satria Piningit yang terpilih oleh Allah pasti diberikan harta atau warisan harta dari para leluhurnya ataupun dari para nabi. Karena apa? Karena ini sifatnya zaman berganti zaman. Bukan hanya sekedar Nur Muhammad yang berjalan sampai akhir zaman saja, tetapi apa? Seluruh dimensi apapun, ya, berbentuk yang ada di alam ini, baik buminya, baik tanahnya, apinya, dan anginnya, airnya, itu akan menyatu kepada Sang Satria Piningit, berkumpul, termasuk elemen-elemen yang ada di bumi, mau emasnya kek, ya. Nah, makanya kita jangan heran ini, ya, jangan heran kita sedang menuju di mana proses perubahan zaman ini membuat keadaan kondisi daripada ekonomi, sosial dan budaya ini menjadi rancu. Ya karena apa? Ya inilah nagih janji sang leluhur, nagih janji yang dulu pernah Bapak Insinyur Soekarno buat sebuah agreement, persetujuan dengan yang lain. Ya saatnya untuk balikin saatnya, baik secara nyata maupun kegaiban. Yang jelas secara kegaiban, ya. Ada yang dipindahkan melalui awan yang menggumpal, lalu di atas Sang Satria Piningit, di atas langit kepala Sang Satria Piningit, lalu dikucurkanlah awan itu, akan terdorong lalu membentuk sebuah keran, dan keran itulah yang akan mengucurkan di mana gudang Sang Satria Piningit itu berada. Disitulah adanya, ya. Oke, para pemirsa konten Abah sajikan konten ini dengan bahasa-bahasa yang betul-betul sedikit menggebu-gebu. Biar apa? Biar betul-betul kita benar-benar yang namanya sebuah penyajian konten, pertama berkualitas, bermutu, dan asik untuk dibicarakan. Itu yang Abah ingin selalu hadir konten Abah itu kepada para pemirsa dimanapun berada, ya.
walaupun esensinya masih belum kuat. Karena apa sifatnya? Abah katakan bahwa ini Allah adalah suatu bentuk kajian ya dari petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan, tetapi tetap saja yang mutlak, yang hak, yang benar yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Abah sampaikan wallahu a'lam bissawab. Tapi Abah menyampaikan seperti itu ya. Tapi Abah menyampaikan seperti itu. Monggo silakan. Kalau memang ada pandangan persepsi lain, monggo silakan dituangkan di komentar kolom Abah. Ya, di sini kita bersaudara, di sini kita bersahabat, di sini kita menjaga persatuan dan kesatuan di konten Abah agar apa? Agar hidup komunikasi kita yang ada di kulon, ya di timur, di barat, di timur, di selatan, di utara. Ya, oke, itu saja para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Ya, salam dari Abah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, damai, tenang, nggak usah gundah gulana. Ya, yang penting Abah sedikitnya sudah memberikan gambaran. Nah, seperti itulah. Ya, monggo silahkan yang lain punya persepsi dituangkan di kolom komentar Abah. Oke, para pemirsa konten Abah yang berbahagia, apabila penyampaian ini ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.